Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Murhayani dengan NIM 24073073. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi ototronik, yang mana nanti saya akan membahas 3 topik. Yang pertama ada airbag, yang kedua ada sistem alarm pada kendaraan, yang ketiga ada power window. Nah, kebetulan hari ini saya sedang berada di bengkel Suzuki yang ada di Kota Padang. Nah, jadi saya akan melakukan pengecekan komponen dan juga akan menjelaskan beberapa cara kerja serta akan melakukan wawancara bersama dengan mekanik. Baik, teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan beberapa komponen dari power window juga beserta cara kerjanya dan juga fungsi dari komponen. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang dari saklar power window, yang mana di sini ada main switch-nya. Di sini ada main switch-nya. Nah, jadi main switch ini sendiri berfungsi untuk sebagai saklar utama yang biasanya berada di pintu pengemudi untuk mengontrol semua kaca dari kabin sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada di sini ada saklar dari power window. Di sini berfungsi untuk mengontrol kaca juga, cuman dia berada di setiap pintu di bagian penumpang. Nah, selanjutnya itu ada regulator power window yang mana dia terdapat di bagian pintu ini yang berfungsi sebagai mekanisme penggerak untuk menurunkan dan menaikkan kaca. Dan lalu juga ada motor dari power window yang mana dia berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Nah, selanjutnya teman-teman, di power window itu juga ada relay. Relay itu yang membantu untuk meneruskan arus untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Lalu di sini juga menggunakan spring, yang mana spring ini sendiri berfungsi untuk menjaga arus agar tidak ada arus yang berlebih. Selanjutnya ada juga bagian kaca jendela ini. Nah, kaca jendela ini adalah sebuah komponen yang akan dinaik turunkan nanti. Nah, untuk power window ini sendiri dia memiliki fungsi untuk menaikkan dan menurunkan kaca ini untuk menjaga kenyamanan dalam berkendara. Nah, untuk power window ini sendiri dia itu merupakan sebuah sistem yang dia menggunakan elektronik. Dia akan menurunkan dan menaikkan kaca itu secara otomatis menggunakan kendali daripada saklar atau main switch. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya itu untuk cara kerja. Pada saat switchnya ini ditekan, itu arus listriknya akan mengalir ke motor power window yang berada di dalam bagian ini. Nanti motornya akan memutar daripada regulator sehingga kacanya bisa bergerak naik dan turun. Nah, jadi nanti ketika switchnya berhenti ditekan, itu nanti kacanya akan berhenti di posisi yang diinginkan oleh pengemudi atau oleh penumpang. Kalau untuk perawatannya sendiri itu kita bisa menghindari untuk selalu menekan switch dari power window ini secara terus-menerus apabila kacanya sudah menetap. Dan juga kita bisa melakukan pengecekan dari regulator power window ini secara berkala, dan juga bisa memberikan pelumas agar bagian-bagian yang bergesekan itu tidak cepat out. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai power window, yang mana power window ini sendiri adalah sebuah sistem yang mana ia menggunakan sistem elektronik untuk menaikkan dan menurunkan kaca secara otomatis menggunakan kendali daripada sebuah saklar atau main switch dari power window. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai sistem alarm. Nah, baiklah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem alarm pada mobil. Nah, jadi untuk sistem alarm itu sendiri dia itu merupakan sistem keamanan elektronik yang mana dia menggunakan sebuah sensor untuk melindungi kendaraan apabila adanya getaran atau guncangan yang dilakukan secara paksa kepada kendaraan. Nah, jadi sistem alarm ini berfungsi untuk mencegah kendaraan kita dari pencurian misalnya. Nanti kalau seandainya dia mengalami guncangan atau getaran secara paksa, dia akan menghidupkan lampu hazard atau dia akan mengeluarkan suara dari sirine. Nah, baiklah selanjutnya
sini saya akan menjelaskan mengenai komponen daripada sistem alarm beserta dengan fungsinya. Nah, jadi di sistem alarm itu dia mempunyai yang namanya modul alarm atau ECU-nya alarm. Nah, modul alarm ini berfungsi untuk mengontrol atau mengatur kerja daripada seluruh sistem alarm. Nah, jadi karena ECU ini kan menerima sinyal dari sensor. Nah, jadi ada beberapa sensor dari sistem alarm. Yang pertama itu ada shock sensor, yaitu sensor getar atau sensor kejut. Yang kedua ada sensor pintu. Nah, jadi dua sensor ini akan mendeteksi adanya guncangan ataupun getaran dari luar kendaraan kita. Nanti sinyalnya akan dikirim ke ECU dan ECU akan memproses sinyal tersebut menjadi sebuah sirine yang akan menjadi sebuah data untuk memerintahkan sirine agar dia berbunyi. Biasanya itu yang ketika terjadinya getaran tersebut yang berbunyi adalah sirine atau tidak lampu hazardnya yang akan berkedip. Selanjutnya itu ada sirine. Mana sirine ini nanti akan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sirine ini nanti akan berbunyi apabila mobil kita mengalami sebuah getaran atau guncangan paksa. Selanjutnya itu ada remote control, yang mana remote ini akan berfungsi untuk kita mengontrol mobil kita dari jauh, bisa mengunci ataupun membuka kunci. Dan juga nanti ketika kita akan memiliki fitur untuk menemukan mobil kita apabila mobil kita terparkir di tempat ini. Nah, lalu ada juga kabel. Untuk kabel-kabel ini dia menghubungkan semua sistem dari alarm tersebut. Dan yang terakhir ada baterai. Baterai ini adalah sebuah komponen untuk menyimpan arus listrik sebelum dialihkan ke sistem alarm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja daripada sistem alarm. Nah, untuk cara kerja dari sistem alarm ini, nanti pengemudi akan mengunci kendaraan ini menggunakan remote control. Lalu modul alarm akan mengaktifkan seluruh sensor dari sistem alarm seperti sensor pintu ataupun sensor getar tadi. Nah, selanjutnya itu nanti sensor yang akan memantau seluruh kondisi dari kendaraan kita. Nah, apabila terjadi guncangan ataupun getaran yang tidak sah atau tidak perlu. Selanjutnya itu apabila nanti mobil kita mengalami dibuka paksa atau mengalami guncangan yang berlebihan yang tidak perlu, nah itu nanti ECU atau modul alarmnya akan langsung memerintahkan sirine dan lampu hazard untuk berkedip karena dia sudah menerima sinyal daripada sensor getar dan sensor pintu tersebut. Nah, nanti kita sebagai pengemudi bisa menghentikan suara alarm tersebut bisa menggunakan remote control atau nanti kalau dibiarkan dia akan mati sendiri. Nah, kalau untuk perawatan sendiri daripada sistem alarm ini, yang pertama kita bisa mengecek baterai ya secara berkala. Lalu kita bisa melihat atau mengganti baterai remote secara berkala juga. Biasanya itu ada di rentang 1 sampai 2 tahun tergantung pemakaian. Nanti kalau seandainya kita menggunakan remote tetapi sudah mulai lemah atau sudah mulai tidak responsif, itu kita bisa langsung mengganti baterai daripada remote tersebut. Terus kita juga bisa mengecek responsivitas dari sensor-sensor yang ada pada sistem alarm. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai sistem alarm pada kendaraan. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke sistem airbag. Nah, baiklah rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keselamatan yaitu airbag. Nah, untuk airbag ini sendiri merupakan sebuah sistem yang mana ia mencegah benturan, bukan mencegah benturan, tapi mencegah pengemudi terbentur pada saat terjadinya kecelakaan. Nah, biasanya airbag itu ada pada sisi depan pengemudi, di samping, ataupun di depan penumpang. Nah, rekan-rekan, untuk airbag di mobil X7 ini, dia ada di depan sini, di setir, di bagian setir sini, yang berfungsi untuk mengurangi risiko cedera pada kepala, wajah, dan juga dada. Nah, dia juga mempunyai airbag di sisi penumpang di sebelah sana. Nah, untuk komponen dari airbag sendiri yang seperti sudah saya tunjuk tadi, dia adalah sebuah kantong udara yang mana nanti ketika terjadinya benturan, dia akan mengembang gitu. Jadi pengemudi dan juga penumpang tidak langsung terbentur kepada setir ataupun kepada dashboard. Nah, untuk dari airbagnya ini sendiri, yang pertama itu ada airbag modul atau kantong udara yang mana ia akan mengembang
pada saat terjadinya benturan. Lalu ada juga airbag control unit yang mana dia akan mengolah data sensor dan memerintahkan airbag untuk mengembang. Lalu juga ada crash sensor yang mana crash sensor ini mendeteksi benturan apabila terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya itu ada inflator yang menghasilkan gas untuk mengembangkan airbag. Lalu ada juga lampu indikator airbag yang terdapat pada panel instrumen. Nah, itu tuh berfungsi untuk menunjukkan kondisi dari sistem airbag tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk cara kerja dari sistem airbag itu, apabila terjadinya benturan, nanti sensor benturan itu akan mendeteksi dan mengirimkan sinyal kepada ECU. Nah, nanti ECU inilah yang akan memerintahkan kantong udara tersebut untuk mengembang. Nah, dan waktunya itu akan ditentukan juga oleh si ECU tadi, apakah ia langsung mengembang atau tidak langsung mengembang. Karena airbag itu mempunyai dua jenis, ada yang single stage dan ada yang dual stage. Yang mana kalau yang single stage itu dia akan langsung mengembang dan akan langsung rusak setelah itu, karena dia hanya sekali pakai. Tapi kalau yang dual stage, dia pada kecepatan rendah dia hanya satu yang mengembang dan satu lagi tidak mengembang. Tapi kalau kecepatannya agak tinggi itu dia bergiliran, jadi yang mengembang, yang pertama akan mengembang, yang kedua akan menyusul setelah 10 milisecond. Dan kalau dia di kecepatan yang sangat tinggi, dia akan langsung mengembang dua-duanya. Nah, baiklah teman-teman, untuk tingkat airbag hanya itu yang saya dapat jelaskan. Dan teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mekanik dari Suzuki ini untuk bertanya mengenai power window. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu kan? Baik, nama saya Raju Tinggi. Di sini saya bekerja posisi sebagai mekanik. Jadi ya bang, wawancara sedikit mengenai power window ini. Jadi kan di sistem power window ini kan komponennya tidak terlalu banyak ya bang, dan juga tidak terlalu rumit. Tapi kalau di power window ini apa sih bang kerusakan umum yang biasanya terjadi gitu bang kalau di mobil-mobil seperti ini gitu yang perlu diketahui? Itu kerusakan yang paling banyak terjadi itu kerusakannya ketika power window itu macet. Atau ketika kan power window kan letaknya di sebelah kanan tuh, ini. Nah, itu masalah yang sering terjadi ketika kita mencet untuk menaikkan kaca mobil, itu terjadi macet atau kaca itu tidak bisa naik atau bahkan tidak berfungsi lah gitu. Nah, untuk solusinya itu biasanya kami akan membuka power window, kami bongkar dan kami lihat switch di dalam power window itu apakah ada yang berkarat atau tidak. Biasanya itu karena karat. Karat itu terjadi karena biasanya pengemudi itu ketika mungkin cuaca gerimis, sering membuka kaca jendela. Jadi air yang jatuh itu masuklah ke dalam mobil dan kemudian masuk ke power window. Jadi lama-lama air yang sebutir-sebutir tadi masuk ke power window itulah menyebabkan karat. Untuk solusinya di situ kami akan melihat dulu kondisi power window. Jika hanya berkarat di situ bisa kami amplas atau kami bersihkan karatnya dari power window. Jika tidak, ya terpaksa kami akan mengganti dengan barang yang baru. Jadi kalau dia macet berarti itu ya bang solusi utama Ya. yang akan dilakukan gitu ya. Ya. Kalau seandainya itu semua Suzuki itu sama juga berarti. Sama. Makanya sebagai pengemudi yang lain itu kalau cuaca itu sedang hujan atau rintik-rintik itu gerimis, itu sebaiknya tutup kaca agar tidak masuknya air ke dalam sistem listrikan pada mobil. Kalau apa namanya bang, kan regulator ini kan rentan juga kan bang tadi kalau karet. Kalau seandainya cuman relnya yang macet gitu bang, kalau nggak ada karet tapi dia relnya macet gitu ya, Itu biasanya karena usia pakai dan di situ kan ada pelumas ya seperti itu kan gitu kan. Itu harusnya dilakukan perawatan, harus dikasih ilmu, diperhatikan lebih lanjut gimana kondisi setiap beberapa tahun itu harus dicek. Masih lagi menggunakan gemuk atau oli agar regulator dalam power window ini bisa bekerja dengan baik.
itu pernah memaksa eh, motor, dia kan ada motor, Iya. itu bekerja melampaui, kan ada batasnya tuh kan. Makanya kalau sudah bentuk batas itu boleh dipaksa karena motor tuh lama-lama kan bergeseran, menjadikan panas motor. Karena tekanan tuh udah mentok di atas. Nah, itulah yang menyebabkan power window itu bisa. Ya. Udah Bang, cukup Bang. Makasih ya Bang. Baiklah teman-teman, tadi adalah sesi wawancara saya bersama salah satu mekanik dari Suzuki. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada observasi lapangan saya dalam mata kuliah teknologi ototronik yang saya lakukan di bengkel Suzuki ini. Yang mana di sini saya menjelaskan 3 sistem. Yang pertama ada power window, sistem alarm dan juga airbag system. Nah, 3 tersebut adalah beberapa sistem yang sudah menggunakan teknologi elektronik. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan karena saya pun juga masih dalam tahap pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.